Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Imadi Restuatamo di 201201112. Kali ini saya akan menayangkan video tentang pembuatan tebasan Prasido di Desa Kalapato masing-masing, khususnya di desa saya, di Desa Sane. Karena video ini merupakan ujian susulan karena waktu ujian di UKM saya tidak ikut. Sekarang saya menyusul dengan video. Baik, saya akan menanyakan. Baik, Om Swastiastu. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat tipat tebasan. Jadi yang identik di desa saya yang digunakan dalam tebasan Prasido itu sendiri. Setelah selesai mengikatnya, kemudian saya potong ujung dari busungnya itu. Kemudian langkah selanjutnya saya isi tipat ini dengan beras, atau di desa saya identik dipakai dengan nasi ngerosok. Kemudian setelah itu saya ikat kembali lagi satu. Tipat ini dibuat 5 biji karena ini tutorialnya saya pakai 1 biji, dan yang lain saya sudah buat tadinya sebelum saya membuat video, tapi satu ini saya buat di video biar kelihatan. Dan inilah tempat tebasan itu. Langkah kedua yaitu saya membuat sampian sari, atau di sini disebut dengan sampian pusung, identik dibilang. Itu adalah sampian sari. Saya mengikatnya satu demi satu karena potongan ini tadinya sudah saya buat dan di video, sekarang tinggal merakit saja. Setelah menjalitnya, saya tidak lupa juga menaruh porosan. Kemudian setelah itu langsung saya kasih bunga, dan sailah sampian sari tersebut. Baik, sekarang kembali kepada langkah ketiga, yaitu membuat serobong ajengan, atau identik dibilang serobong nasi ngerosok itu. Dibuat 5 biji, nanti akan ditaruh di samping-samping tumpeng dan tipat tebasan itu sendiri. Jadi di video saya buat satu, dan yang lain sudah saya buat tadinya. Ini serobong nasinya ini. Baik, semeton. Sekarang adalah langkah berikutnya, membuat suar meplekir dengan plekiran yang jumlahnya 5 plekir. Itu yang terbuat dari busung Bali, sebanyak 5 buah juga, nanti akan diletakkan pada tumpeng itu, tumpeng yang di tebasan itu. Setelah selesai memplekir, sekarang ujungnya itu kita potong dengan pisau, sehingga jadilah suara memplekir tersebut.
Baik, langkah berikutnya adalah langkah metaning, yaitu pertama, isi pada kapal tersebut atau tempeh boleh digunakan sejumput beras, setelah itu benang tebus putih, setelah itu biji ratus dan basi tampelan. Kemudian setelah itu terisi semuanya, di atasnya kita isi dengan kulit sesayut. Kulit sesayut bisa dilihat. Kemudian di atas kulit sesayut tersebut kita isi suar 5 plekir dan diisi dengan nasi. Kemudian setelah terisi dengan nasi, di atas tersebut kita isi tampak. Di atas tampak itu diisi wewangian atau garam boleh juga, tapi yang di sini dipakai wewangian yaitu dengan minyak air atau pandan harum bisa. Ya, bisa dilihat. Setelah diisi wewangian, langkah berikutnya adalah menaruh ituk-ituk dan kulit beras sebagai berasnya itu sendiri. Kemudian di atasnya diisi tumpeng lanying sebanyak 2 buah, kemudian pisang, kemudian kojong rangka dan atau yang isinya rasmen, tapi di sini saya pakai tangkeh-tangkeh satu pengganti dari kojong rangka dan itu sendiri, pisang dan jaja begina. Setelah beras itu sudah didanding, kemudian di sini saya meletakkan 5 biji tumpeng lanying. Setelah tumpeng itu saya isi dengan suar 5 plekir yang saya bikin tadi itu, yang sebanyak 5 buah. Bisa dilihat. Setelah tumpeng itu terisi oleh plekir itu, maka selanjutnya yang saya lakukan adalah menaruh pisang, jaja begino. Setelah selesai menaruh pisang dan jaja begino tersebut, di sini saya meletakkan yaitu tipat tebasan yang saya bikin tadi itu diletakkan di samping tipat itu, dan usahakan ikatannya itu masuk ke dalam tumpeng lanying tersebut. Ya, sekarang bisa dilihat dulu. Baik, langkah selanjutnya adalah menaruh lilit linting. Tapi di sini lilit linting tersebut digunakan dengan daun pohon dadap, diisi sebanyak 5 biji di atas tipat tebasan itu, 5 biji. Baik, semuanya. Langkah selanjutnya adalah menaruh kuangin. Kuangin ini udah saya buat tadi. Sekarang di video tinggal meletakkannya saja. Sebenarnya kuangin ini diletakkan berdiri sebenarnya, karena tumpeng tersebut tidak bisa menahan terutama suara tersebut. Jadi kuanginnya saya tidurkan saja sebanyak 5 buah kuangin itu. Baik, selanjutnya setelah kuangin yang tadi kita letakkan, langkah selanjutnya saya mengisi tulung nasi itu dengan nasi ngerosok yang
kita sudah buat tadi itu sebanyak 5 buah juga diletakkan. Usahakan meletakkannya di samping tipat tebasan yang tadi Niko. Ya, bisa dilihat dulu, diamati sebanyak 5 biji. Baik, selanjutnya saya di sini membuat sampian kemang. Tapi sampian kemang itu juga sering dibilang sampian nagasari. Saya buat sekarang dan saya sedang menjaritnya. Bisa dilihat Niko, videonya saya menjarit sampian kemang tersebut. Baik, sampian kemang tersebut sudah selesai. Langkah selanjutnya saya mengisi bunga pada sampian tersebut, lalu saya letakkan di dalam tebasan prasita tersebut. Usahakan di ulu atau sering disebut di depan, bahasa Balinya di ulu. Kemudian tulung urip. Saya sudah buat tulung urip itu kemarin sebelum membuat video ini, karena kalau membuat tulung urip di video Niko agak lama waktunya. Kemudian tulung urip tersebut saya isi nasi ngerosok, kemudian pisang, kemudian kojong rangkadan, kemudian jaja bagino. Baik, bisa dilihat dengan jelas. Sekarang setelah selesainya tadi saya meletakkan tulung urip tersebut di dalam tebasan prasita itu. Baik sahabat, selesailah tebasan prasita yang saya buat tadi. Bisa diamati, diteliti dengan cermat tebasan prasita. Baik, sekian dari video saya. Jika ada kekurangan, saya mohon pemaklumannya dan saya ucapkan terima kasih. Dan saya ucapkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.